contoh yang akan kita ikuti selama Oktober adalah Maria, Bapak Ibu. Maka saya ingin Bapak Ibu di sini. Maria itu menjadi salah satu contoh yang tidak akan pernah habis kita gali terkait dengan bagaimana dia punya keakraban dengan Sabda. Bukan hanya karena dia mengandung Sang Sabda, melahirkan Sang Sabda, tetapi dia juga akrab dengan Sabda. Maka pada awal tahun 2024 ini, dulu saya pernah menawarkan kepada panjenengan semua untuk melihat film tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi yang sedikit ada sudut pandang yang lain. Jadi sudut pandang Maria ketika dia masa mudanya. Dan ketika kita melihat masa mudanya, maka sebetulnya sama seperti iman kita kepada Maria. Karena kita semua sebagai orang Katolik percaya Bunda Maria itu anak pertama, anak sulung. Kalau kita belajar kitab suci, anak sulung itu anak Taurat. Anak sulung itu anak pasamuan. Anak sulung itu menjadi milik Tuhan. Maka kalau kita membaca kitab suci, kita pasti akan menghormati bapaknya Bunda Maria. Asmane sinten? Pak Yoakim dan Bu Ana. Mengapa kita menghormati Pak Yoakim dan Bu Ana? Karena Maria sebagai anak sulung, Pak Yoakim dan Bu Ana ingat, iki putrane Gusti Allah, ini milik pasamuan. Maka Maria itu diajar tuntas Taurat. Maka itu artinya Maria akrab dengan Sabda. Maria kenal dekat dengan Sabda karena bapaknya ngajari dia Taurat. Nah, hasilnya Maria, buktinya Maria paham Taurat apa Bapak Ibu paham kitab suci. Nah, Anda kalau dalam refleksi gereja Katolik, refleksi kitab suci Bapak Ibu, satu bukti bahwa Maria itu memang betul tahu kitab suci adalah Magnificat. Magnificat itu kidung, bukan kidung Maria loh Bapak Ibu. Bagi kita yang belajar kitab suci, Magnificat perso ya, Magnificat ya, isinya aku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu tidak asli Maria, bukan. Kalau Anda baca kitab suci, itu puisi, itu syair, sebetulnya sudah ada jauh sebelum Maria ada. Kalau panjenengan ingat namanya Bu Hana, garwane Pak El Kana, yang dimadu oleh P Nina, yang punya anak namanya Yudas Iskariot. Enggak, anaknya namanya Samuel Bapak Ibu. Hana itu ketika menangis dia menyanyikan Magnificat ketika dia punya kehamilan, Samuel ada dalam perutnya, dia nyanyi Magnificat. Dan Magnificat itu kidungan kuno Bapak Ibu bagi orang yang merasa diri rendah tetapi diberkahi dening Gusti Allah. Maka Maria dengan demikian akrab dengan Sabda. Kenapa? Karena dia bisa mengubah Magnificat pakai subjek dirinya sendiri. Lalu dia menceritakan dalam Magnificat itu pengalaman batinnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau mewartakan Sabda, Maria mengajarkan kita bagaimana, sama seperti Pak Yusuf tadi. Mari kita mulai dari mengakrabi kitab suci, lalu mengubah doa-doa dalam kitab suci, mengubah tokoh-tokoh dalam kitab suci menjadi saya. Misalnya, kalau Maria, contohnya Maria ya. Maria kan pada suatu malam diceritakan didatangi oleh malaikat Tuhan. Lalu diberitahu kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Maka ibu-ibu yang bobot itu perlu juga berpikir demikian. Suatu malam Tuhan datang lalu menganugerahiku dengan rahmat kehamilan, dan kehamilan ini bukan saja buah tubuhku dan buah tubuh suamiku, tetapi ini adalah sabda Tuhan sendiri. Maka kalau kita punya doa seperti itu, maka ibu-ibu akan hati-hati pada kandungannya.
Lalu nanti kalau anaknya lahir, pasti akan hati-hati. Kalau anaknya nakal, akan diteot, diceblek, pasti akan pikir, iki sabdo dalem lho, mosok tak teot, mosok tak ceblek, gitu tuh ya. Karena sabda itu menjadi milik saya. Maka sama seperti Bunda Maria dalam seluruh Injilnya. Pas Gusti Yesus ngilang di bait Allah, apakah Ibu Maria jewer? Terus mungel-mungel mboten kantenan, kowe iki anake sapa janjane? Ora nurut koyo pakmu, ora nurut koyo mbakmu, anake sapa? Gitu kan enggak tahu, enggak cerita. Karena apa? Dia tahu itu dari Allah, maka saya akan hati-hati. Sama juga seperti Yusuf. Yusuf itu ketika tahu calon istrinya sudah mengandung dari Roh Kudus, dia mau menceraikan. Ketika bobok, apa yang terjadi? Dia dihadiri oleh Firman, gitu toh. Yosef, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Lalu dia akhirnya tidak jadi menceraikan Maria. Lalu diceritakan bahwa Yusuf itu gemati banget marang Maria karena ini istri yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Nah, seandainya bapak-bapak ini dulu ketika menikahi Anda ibu-ibu ini sempat menghadirkan doa Bapak Yusuf, oh ternyata Pawestri iki nugroho Gusti marang aku. Wah, berarti kan istri-istri itu tidak akan pernah dimarahi oleh suami, ya kan? Maka suami pasti tidak akan berani celatu banter pada istrinya, enggak akan, karena merasa apa? Iki nugroho sakit Gusti. Nalarnya begitu loh, bisa diterima ya. Karena Maria Magnificat ini tidak hanya dia doakan kembali, tetapi dia gubah menjadi tokohnya dia sendiri. Nah, maka ibu-ibu yang masih sok ditukani bapak, ibu-ibu bisa bertanya, Pak, biyen orang mau kitab suci ya? Gitu aja Bapak Ibu. Atau yang dibaca lain, gitu ya. Bab yang lain. Maka Yusuf mengajarkan begitu. Maka Bapak Ibu, selanjutnya apa? Maka kita tahu, karena ini refleksi selanjutnya loh Bapak Ibu, tidak ditulis di Injil. Maka refleksi selanjutnya adalah karena Yusuf tahu, karena Bapak Yusuf tahu Maria adalah apa itu namanya, mempelai ilahi. Maka kita sampai sekarang yakin Bunda Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus tidak berhubungan badan dengan Bapak Yusuf. Mengapa? Karena Bapak Yusuf meskipun melihat Maria itu masih muda, cantik jelita, tetapi dia tidak terdorong, katanya Bu Deni, hasrat biologis. Nah, gitu toh kata kuncinya, untuk bersama, kata Pak Petrus, berkumpul bersama Maria. Karena apa? Ini mempelainya Gusti Allah, begitu ya. Karena setiap sabda kemudian diakrabi dan subjeknya menjadi saya dengan Tuhan sendiri. Maka titipan ini Bapak Ibu, maka untuk Pak Yusuf dan Bapak Ibu semuanya, mulai sekarang kalau kita membaca kitab suci, rupa-rupanya kita perlu berlatih untuk secara kreatif mengubah tokoh-tokohnya itu menjadi saya dan Tuhan. Lalu itu yang artinya mengakrabi sabda. Orang mau apal Bapak Ibu, jangan mudah gampang mengatakan apa itu namanya, aku apal sabdo, enggak. Tetapi kita diajak akrab, mengidentifikasi pemeran dalam kitab suci itu menjadi saya dan Tuhan. Wah, itu hebat Bapak Ibu, maka keren gitu ya. Maka sama, nanti di bab berikutnya Bapak Ibu, kita akan diingat, lalu kita dibentuk oleh sabda. Maka hidup saya, nanti saya akan bisa mengatakan fiat voluntas tua. Mengapa? Ya karena ya saya sudah jadi satu dengan sabda. Nah, persoalan berikutnya Bapak Ibu di catatan ini. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Apa itu namanya? Sebentar, ada yang menarik terkait dengan kadangkala ajakan Maria itu kan supaya kita akrab dengan sabda ya. Tapi yang menjadi persoalan dari kita adalah kadangkala kita pilih-pilih sabda.
yang enak saja lalu kita pakai, yang tidak enak tidak kita pakai. Enggak. Kalau kita mau akrab dengan sabda, maka jangan hanya pakai misalnya Ayub adalah orang yang kaya, punya banyak anak, lalu selesai dibaca hanya di situ. Bab ketiga sampai bab selanjutnya nggak dibaca. Karena apa? Bab ketiga dan seterusnya isinya Ayub tiba-tiba dalam sehari 10 anaknya mati ketiban apa itu namanya? Atap rumah. Empiak betul. Lalu seluruh hartanya hilang dalam sehari. Dan itu pasti tidak akan kita doakan. Nggak mungkin. Aku Yuyun dalam semalam semuanya hilang. Bisa semuanya hilang. Apakah kita berani mengatakan itu? Maria menantang itu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sekedar Ayub dikaruniai harta yang sangat banyak lalu kita ganti Pak Petrus dikaruniai harta sangat banyak tapi berhenti di bab 2 tok. Harusnya dibaca selanjutnya. Ternyata ada soro-sorone. Ayub itu sampai gudiken saawake. Berani tidak kita juga mengatakan Pak Hari, awakku rusak kabeh saka dhuwur tekan ngisor. Ning aku tetap percaya Gusti Allah ngamping-ngampingi. Nah, itu Bapak Ibu akrab dengan sabda. Kita kadangkala suka ambil yang yang bagus dong. Sama seperti Ayub diberkati, aku diberkati. Tetapi tidak pernah ada yang mengatakan seperti Ayub mendapat kutukan, aku dikutuki. Nggak ada yang berani mengatakan begitu dong. Nah, itu persoalan. Berarti kita belum akrab dengan sabda sungguh. Gitu ya. Jadi kalau kita akrab dengan sabda, kalau kita mau mengganti subjeknya dengan saya, maka jangan hanya subjek yang menyenangkan, tetapi yang tidak menyenangkan juga kita pakai. Itu ya. Daud bojone ayu-ayu, wah aku bojone ayu. Tetapi Anda pasti tidak akan pernah memakai kutipan Daud dihujat, dipermalukan oleh istrinya di depan seluruh pasukannya. Kaya dene Daud sok ben bakal tekan titi wancine luweh parah apa ora kurang parah. Aku digawe wirang dening bojoku, ning aku tetep kaya Daud meneng wae. Ya, gitu ada? Gitu ya. Itu menghidupi sabda Bapak Ibu. Jadi ceritanya dalam kitab suci kita ganti tokohnya dengan saya, tetapi seluruh peristiwa harus dibaca, jangan hanya yang enak-enak saja, gitu ya. Gitu. Ini berikutnya titipan bagi Anda yang sudah sangat senang dengan membaca Alkitab. Nah, baca yang sengsara juga, dan baca dengan cara Maria membaca. Gubahlah setiap cerita menjadi cerita saya, gitu ya. Ceritaku bersama dengan Tuhanku. Itu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Kalau ada, jangan hasrat biologis lagi. Tapi ada apa-apa sih? Kalau yang masih butuh, Bu Endah, silahkan Bu Endah. Terkait dengan akrab dengan sabda. Ya. Jadi saya secara pribadi jauh dari akrab dengan sabda itu. Pertama sebenarnya di lingkungan sudah diajak. Jadi kami ada grup kitab suci, baca kitab suci, dan tiap hari melaporkan di grup WA kata-kata yang menarik untuk kita. Kemudian itu kan dimulai dari jam 12 malam. Itu jadi nanti satu siapa apa dan sebagainya. Nah itu berbulan-bulan, namun semakin kesini itu rasanya hanya kewajiban untuk melaporkan itu. Kemudian saya berhenti, walaupun terus teman-teman ayo segera gitu, tapi seperti kosong di hati gitu. Karena sebenarnya kalau baca itu bisa dari e-Katolik atau bisa dari buku. Memang kalau dari e-Katolik itu seperti tidak meresap. Tapi kalau membaca dari kitab suci, buku, itu hiruk pikuk dunia itu membuat kita itu, membuat saya terutama itu sulit untuk memegang walaupun itu ada di tas. Seperti itu. Nah, apalagi untuk mengakrabkan itu dengan anak-anak kami, memperkenalkan dengan anak kami,
bagaimana wong saya sendiri juga nggak seperti itu gitu. Dan anak-anak sekarang itu yang dipegang itu HP, dan untuk berhenti HP itu sulitnya setengah mati itu. Kemudian walaupun dari kecil anak saya ada 4 dan putri semua, itu dalam tanda petik sudah saya doktrin memang dari kecil, pokoknya jangan sampai pindah nih dari iman Katolik. Intinya bahwa dari kecil sudah saya doktrin, walaupun kita tuh tidak ada pelajaran bagaimana cara mendidik anak supaya mengikuti kita, dari sekolah kan tidak ada, sehingga kan harus cari di mana-mana itu untuk mendidik anak itu. Kemudian tapi walaupun mereka itu ya sudah dari usia mereka sudah aktif, entah itu di OMK, entah itu di lingkungan, entah itu sembahyangan juga ikut dan sebagainya, di gereja juga gitu. Tapi kekhawatiran itu tetap ada di hati saya, karena menurut pengalaman saya itu dari mulai saya waktu itu namanya bukan OMK tapi Mudika, itu justru mereka-mereka yang aktif jadi pengurus, kemudian bapak ibunya itu juga aktif di gereja, kemudian jadi pengurus dewan, itu malah mereka-mereka yang melompat. Itu menurut pengalaman saya hampir 50% lah, itu menurut pengalaman saya. Walaupun waktu itu juga bapak ibu saya juga dewan. Nah, saya juga melompat sebenarnya, tapi kan karena ketetakan sendiri jadi bisa gitu. Nah, ini saya khawatir karena anak-anak saya juga perempuan dan mulai mereka itu juga sekolahnya di negeri yang notabene pasti yang beragama Katolik juga minim, dari sekian ratus hanya berapa puluh gitu. Nah, itu gimana mau untuk itu hiruk pikuk dunia menyibukkan saya untuk memegang kitab suci dan mendidik anak saya itu seperti apa biar tidak. Nah gitu loh, gitu mau. Terima kasih Bu Endah. Saya tidak bisa menjawab semua ya, saya tidak punya anak, saya nggak tahu. Tetapi satu, supaya membaca kitab suci itu tidak kosong, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar menjadi rutinitas, maka dokumen Kepausan Verbum Domini tahun 2010 yang dikeluarkan ketika pontifikalnya Paus Benediktus itu mengajak kita kalau membaca kitab suci, mari kita belajar dari Maria. Sekali lagi, membuat subjeknya itu saya. Jadi tidak lagi kalau membaca kitab Kejadian itu Tuhan mencari Adam dan Hawa, bukan. Tetapi misalnya Tuhan mencari Bu Endah dan Pak Slamet, nah gitu. Lalu ketika ditanya kamu di mana, maka kamu itu pertanyaan Tuhan jadinya masa aku harus menjangkar aku ya, masa Gusti mengatakan Bu Endah, kan bukan begitu ya, tapi contoh aja ya, Endah Slamet kowe nang ngendi? Ya, lalu ceritanya Adam menjawab, tidak lagi dibaca Adam, bukan, Slamet menjawab, aku ngumpet mergo aku wedi, gitu dong. Lalu Tuhan menjawab, sopo sing gawe sing marake kowe wedi? Nah iki Endah iki sing kok titipke marang aku, sing marani aku mangan woh iki, gitu tuh Bapak Ibu. Itu cerita. Lalu jenengan, nah seperti Anda sudah mulai senyum-senyum sendiri kan, geli gitu tuh ya. Nah itu pasti Anda akan nyentel, jadi menjadi milik Anda, lalu nggak kosong. Lalu kalau dalam mimpi Yusuf tadi juga sama, jangan selalu Pak Yusuf dan Bu Maria, diganti saja. Misalnya karena yang tadi bertanya Bu Endah, maka Pak Slamet itu ketika mimpi lalu dikatakan, Slamet, jangan takut mengambil Endah sebagai istrimu. Mudah itu Anda geli, tetapi sabda menjadi milik Anda, gitu loh Bapak Ibu. Lalu Anda tidak terpisah dari yang Anda baca, lalu Anda terkenang-kenang terus, oh iya gitu ya. Jadi berarti Endah ki paringane Gusti, mulane sesuk ora entuk tak piloro, gitu.
Itu satu. Maka ajarilah anak-anak kita membaca kitab suci dengan subjek yang kadangkala perlu diganti dengan nama dirinya, gitu ya. Itu bagus Bapak Ibu. Si ular itu juga bisa diganti. Siapa diganti? Saya misalnya. Wah, kae opo Yuyun kae sing marake aku mangan woh iki. Ah, gitu. Misalnya. Gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi kitab suci itu jangan sampai menjadi cerita yang jauh. Nah, itu keterangan berikutnya. Kitab suci itu jangan hanya sekedar teks masa lalu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa masuk. Itu sudah 2500 tahun yang lalu, sudah 2000 tahun yang lalu, sudah 1500 tahun yang lalu. Jadi kalau kita tidak membacanya pakai kita, maka nggak menarik lagi. Kita berjarak. Ah, buku kuno, buku usang. Tokohnya saya sudah tahu gitu loh, maka perlu kita ganti, gitu ya. Jadi itu satu. Jadi jangan membuat kitab suci hanya menjadi teks masa lalu. Berikutnya terkait dengan kekhawatiran anak-anak. Aduh, saya juga khawatir bos. Saya selalu pertemuan saya dengan OMK yang terakhir saya ceritakan pengalaman Yus. Saya tinggal di Bintaran setahun. Saya kenal 2 koster. Yang satu ki sregep banget jenenge Parlan. Masih ingat? Oh enggak? Enggak. Oh enggak. Oh dulu belum bergabung dengan Bintaran ya. Ada satu orang, dua-duanya perumasan. Yang satu itu rapi, cekatan, rajin, tangine gasik, rapih jan pol-polan, ra karo-karuan. Jadi tangan kanan pasturnya dah, karena dia bisa diandalkan. Yang satu itu orang perumasan, saya lupa namanya, gondrong, tangine telat, jan ra karo-karuan dikandani ngeyel sok Bali. Tetapi akhirnya Parlan menikah dengan orang yang tidak Katolik, pindah ke Kalimantan, pindah agama juga. Lalu yang jengkel kayak tetap Katolik Bapak Ibu. Aduh, saya itu kadang-kala berpikir, wah nek sing Katolik kok mau ditinggali wong sing jengkel kayak koyo ngene iki piye? Betul yang dikatakan Mbak Indah dan mungkin pengalaman kita, serius Bapak Ibu, kekhawatiran kita itu real, kekhawatiran kita itu nyata. Tetapi Gusti Yesus memang ngendikaken jangan jatuh pada kekhawatiran, maka lebih baik kita lakukan mulai dari sekarang apa yang bisa kita lakukan. Ketika di Banyumanik, saya itu kenal ketika anak-anak misdinar, pengurus OMK, tuane dadi koster gereja, ning angel golek bojo. Akhirnya ketemulah yang tidak Katolik. Lalu tidak Katolik juga dia. Alah sregepe kaya ngono dian. Muga-muga dadi pengurus lingkungan yo mergone akrab aktif nang dojo wiwit cilik. Yo mencelat juga. Jadi yang Anda katakan ada betulnya. Tetapi prinsipnya kita tidak boleh sekedar khawatir. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang? Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan ngingi putra-putri. Maka kembali ke atas, yuk kita menjadi Tuhan Yesus bagi anak-anak kita di rumah. Kita tidak hanya mengajarkan Tuhan Yesus itu baik, enggak, tetapi Tuhan Yesus itu ada dalam diriku dan aku ketularan baik. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu inspiratif bagi kita. Maka kata nama Tuhan Yesus itu perlu diganti kok sesekali. Siapa namanya? Pak Haripun, Pak Gemak sinten asmane? Pak Tri. Kok Pak Tri? Pak Tri Mei ya, Pak Tri Mei. Maka Mei-nya yang mengingatkan saya. Pak Tri Mei. Maka Injil itu bisa diganti misalnya Tuhan Yesus setelah berjalan seharian, ketika mendekati malam, dia berkumpul dengan para muridnya dan mulai berdialog mengajar para muridnya secara tersendiri. Nah, kata Yesus bisa diganti setelah Pak Tri Mei sedina nutup mbeleh gemak lan dodolan gorengane, ketika malam Pak Tri Mei ngumpuli bojo lan anak-anak tidak hanya bojonya tetapi mengumpuli istri dan anaknya, lalu berbicara secara pribadi bersama mereka. Itu Bapak Ibu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita yang punya putra putri panjenengan, maka gagasannya sama seperti Gusti Yesus itu juga tidak pernah kehilangan waktu dalam sehari bagi keluarganya. Anda pun diminta demikian. Seharian Tuhan Yesus itu bekerja, tetapi dia tidak akan pernah mengatakan, "Le, aku kesel." Wah, enggak.
Wis do ngerti nek bapak ki nyambut gawe sedina kesel rasah laporan anake wis ngerti. Ya kan, ibu itu juga bekerja seharian. Anak-anak itu enggak perlu enggak perlu diberitahu, "Le, ojo ganggu ibu yo, ibu kesel." Wis ngerti ibu itu kesel wong sama sepanjang hari. Tetapi kan mereka hanya ya sudahlah. Maka tetapi ajaran dalam kitab suci jelas, jangan sampai kehilangan waktu untuk bersama-sama dengan mereka, mengajar mereka secara tersendiri. Dalam perkumpulan saya terakhir kali dengan OMK, rasa-rasanya OMK juga punya persoalan yang sama dengan kita, bapak ibunya. Pergaulan saya itu dengan orang yang beraneka ragam, dan mereka sendiri itu tidak yakin bahwa suatu kali mereka tetap bisa jadi Katolik. Kalau ternyata hatinya tertambat pada seseorang yang nengsemke hati, itu putrane jenengan juga datang waktu itu. Jadi prinsipnya anak-anak kita pun juga tidak kurang kekhawatirannya. Ketika saya tanya, apakah kamu yakin akan bisa tetap Katolik? Gak ada yang berani bisa jawab. Tapi prinsipnya kita masih bisa melakukan satu, ini tadi. Kita batinkan apa yang menjadi bacaan sabda, lalu kita praktikkan pada anak-anak kita. Kitab suci itu banyak ajarannya Bapak Ibu. Kalau kita khawatir dan tidak melakukan sesuatu, rasanya sia-sia. Maka lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Tetap punya waktu untuk anak-anak. Saya yakin jenengan kesel nyambut gawe aduh kantor pirang menit mbak jenengan tekan kantor tekan ngomah, ya kan? Panjang. Pak Slamet juga sama. Wah pasti. Tapi tetap punya alokasi waktu untuk anak. Kalau Pak Pomo dan Bu Pomo tidak punya anak sekarang, penak banget ya. Setelah capek, padahal sudah pensiun semua lagi, tidak ada. Setiap panjang hari mau kumpul berdua. Tapi yang masih punya anak, kita harus tetap ingat kita punya anak. Kita tetap perlu memberi waktu kepada mereka. Harapannya dengan itu kita bisa mengejar sesuatu yang kita takutkan nanti. Begitu Bapak Ibu, eyang-eyang. Yang jawaban kedua ini ngambang Bapak Ibu, karena saya tidak berani mengatakan tastos saja Bapak Ibu, nggak berani, karena saya mengatakan harus begini. Nanti ternyata Anda sudah melakukan itu, ada melesetnya juga. Ya normatif sajalah. Yuk kita ambil dari kitab suci saja, gitu ya. Nggak gampang sih. Maka sekarang saya juga sudah mulai bisa menyadari kalau ada mantan-mantan yang saya nikahkan. Terakhir yang akan saya nikahkan besok 27 Oktober, ketika saya kanonik tanya, kamu masih mau punya anak? Masih Romo? Berapa? 1. Yalah. Saya itu mau mengatakan 3, sama seperti yang pernah dingendikake Monsinyur Ruby, supaya ono batine ora mung buk. Nek anak loro ki buk, bapake ora ono, ibune ora ono, lak mung ganti loro. Kan buk. Nek siji rugi, bapak ibune ra ono gantine mung siji. Nek telu kan bati. Ning aku iki bola-bali disambati Romo sekolah larang. Oh iya. Aduh. Ya sudah. 1 ya sudah. Atau sekurang-kurangnya saya tetap terbuka kemungkinan adanya anak Romo. Tapi saya tidak berharap 1, 2, 3 enggak. Nek Gusti maringi tak tompo, nek ora apa-apa Romo. Ya sudahlah. Gitu ya Mbak, enggak menjawab. Saya enggak berani masuk karena ada banyak usaha tetapi tidak selalu berhasil. Ada anak-anak kita yang selalu dididik dengan keras oleh bapak ibunya. OMK kita ada yang begitu, tetapi tidak dari sini. Lalu dia malah tumbuh kecintaannya pada Katolik, karena dia bertanya, apakah betul bapak ibuku itu ngajari secara Katolik? Maksud dia kejam padaku. Lalu dia mencari malahan dari dirinya sendiri, lalu mengatakan Katolik tidak begini. Maka dia berkomitmen sampai sudah bekerja. Dia mengatakan, saya akan merevisi kekatolikan bapak saya dalam hidup saya. Jadi bukan berarti yang kita api-apii sepanjang hidup pasti akan lurus-lurus melulu, enggak ada hitungannya begitu. Tetapi yang kita kasari juga tidak selalu akan lepas, enggak. Tapi itu nanti masalah potensi pribadi ya Mbak Mas, jadi enggak tahu saya. Tapi saya hanya bisa mengatakan kita masih bisa melakukan sesuatu berdasar dari kitab suci, penokohannya kita ganti dengan kita.
Maka sama juga, sama seperti cerita misalnya suatu kali Ica pas umur 12 tahun hilang, pas bapak ibu nih ziarah nang Sendang sono, itu diceritakan begitu. Lalu pas dicari Ica didamu dening ibune, "Nduk, kowe kuwi piye to? Apa ora mesake bapak karo ibumu? Ora mesake Pak Slamet karo Bu Indah?" Gitu. Kalau anak diceritani kan nyantel ceritanya. Ya mungkin nyandel ceritanya, tetapi harapannya juga nyantel nilainya gitu ya. Tapi ya sorry ya nambah mumet jenengan, tetapi prinsipnya